Dia sekarang udah 18 tahun, alhamdulillah sudah besar ya. Kemarin kan bawa sama mamanya kan, sama Sean, sama Darren, itu kan masih kecil-kecil semua. Ternyata waktu cepat sekali berlalu dan dia sudah tumbuh menjadi pria dewasa. Dia sekarang udah 18 tahun, alhamdulillah sudah besar ya. Kemarin kan bawa sama mamanya kan, sama Sean, sama Darren, itu kan masih kecil-kecil semua. Ternyata waktu cepat sekali berlalu dan dia sudah tumbuh menjadi pria dewasa. Senang sih karena anak-anak sekarang sudah lebih matang secara pemikiran, terus bisa diajak ngobrol sama mamanya. Darren juga baru lulus lulus SMA. Sedang melanjutkan untuk kuliah, tapi ya sama seperti orang-orang lainnya harus online sampai nanti di bulan September baru insya Allah berangkat. Insya Allah kebetulan kan dapetnya kan di Kanada, memang pilihannya di situ. Jadi ya nyusul kakaknya walaupun beda kota. Iya, karena kenapa saya memilih untuk anak-anak untuk tidak sekolah di sini ya gitu ya. Karena pertama saya membutuhkan mereka itu tidak selalu dekat dengan saya. Mereka harus bisa berjuang sendiri. Mereka harus membuang diri ya. Karena gimana pun juga saya nggak bilang pendidikan sini nggak bagus banget. Dari luar pun banyak yang kuliah di tempat kita gitu kan. Tapi di sini kalau dia masih sama ibunya, apapun juga akan terhandle. Jadi tidak bisa belajar mandiri, tidak bisa belajar untuk beradaptasi dengan dunia luar, perjuangannya seperti apa, pengorbanan seperti apa, semua kan pasti gimana pun juga pasti tinggal sama ibunya, dihandle sama ibunya. Menurut saya lebih baik anak laki ya harus bisa menghadapi hidupnya sendiri. Kalau nggak sekarang, mau kapan lagi? I hope ya. Insya Allah aku sih ya pengen enggak deh aku tapi. Jadi masih online classes dulu, terus baru bentar lagi tahun depan baru aku mulai pindah. Jadi aku pindah umur 19 ya sama kayak si Sean ya, 19 years old ya kan. Jadi ya around the same time Sean pindah. Jadi hopefully aku udah siap dan mandiri dalam waktu itu. Jadi memang kalau kita ngomong siap nggak siap, anak yang biasa bersama keluarganya itu pasti tidak akan pernah siap. Tetapi itulah dia harus siap karena di saat dia tidak bersama keluarganya lagi, disitulah kehidupan dia sebenarnya. Dia harus menghadapi semua sendiri. Dia harus cuci baju sendiri. Dia kalau lapar harus menyiapkan makanan sendiri. Dia harus bangun untuk kuliahnya sendiri. Ya kan, disiplinnya itu akan terbentuk sendiri. Nah, akhirnya kan nanti kalau misalnya itu sudah terbentuk, itu disebut pendewasaan. Ya, karena waktu saya melihat itu juga ada di Sean. Ketika dia berangkat, akhirnya itu dia berjuang semua sendiri. Ketika dia kembali ke Jakarta, dia sangat berubah. Dia lebih dewasa, dia lebih terkontrol semuanya. Dia lebih mandiri. Banyak sekali perubahan dan cepat sekali perubahan. Alhamdulillah anak saya emang saya sendiri nggak ngerti jurusan mereka ya gitu. Mereka punya pilihan sendiri yang bukan pilihan saya. Saya tidak pernah memaksa mereka untuk bagaimana enggak. Buat saya apapun pilihan mereka harus bertanggung jawab karena itu yang akan menjadi masa depan mereka, bukan masa depan saya. Masa depan mereka sendiri yang harus mereka pikul. Kalau sampai nanti mereka fail, siapa yang bisa membantu? Hanya dirinya sendiri. Jadi dari awal, dari mereka masih belajar, masih sekolah, masih SMA, itu sudah sering saya arahkan. Ayo, punya prinsip hidup. Ayo, harus punya keinginan, harus punya cita-cita. Ya, jadi saat itu pun mereka punya pilihan sendiri. Oke, Mam, saya mau masuk jurusan ini. Kayak si Sean, dia masuk computer engineering, computer science. Kalau kita bilang teknik elektro ya. Kalau Darren Forensik psikologi. Buat saya itu jurusan yang aneh gitu ya, tapi ya itu pilihan mereka. Nah, di saat mereka nanti
belajar, mereka sekolah, mereka menjalankan pendidikannya, mereka akan bertanggung jawab karena apa, itu pilihan hidup mereka. Nggak ada mereka tiba-tiba nilainya jelek terus yang aduh mam aku harus ganti jurusan. Nah, kenapa? Nggak bisa. Kamu dari awal udah memilih itu, kamu dari awal mengejar nilai untuk dapat jurusan itu, berarti kamu sudah siap. Jadi nggak ada tengah jalan saya nggak siap, tuh nggak ada. Dari kecil sih aku emang suka pembahasan dan pelajaran investigasi ya. Dan aku juga pas SMA aku mulai belajar kelas-kelas psikologi dari sekolahku. Dan karena aku sebenarnya pertama-tamanya coba aja ambil kelas psikologi pas aku SMA. Dan karena aku ambil itu, aku baru nge-realize that that's my passion. I really like to study ya kan. Aku sempat kasih tahu mam, aku sekarang udah ambil psikologi, aku senang banget deh. And aku udah bilang, I wanna try. Aku mau coba ambil kelas itu untuk masa depan aku. Like I want that to be my future. Terus mama ya setuju aja sih. You're okay with it, right? Seorang ibu biasanya dia mengetahui karakter anaknya. Kalau memang ibu itu deket sama anak ya, dia akan mengetahui karakter anaknya. Dia tahu passion anaknya seperti apa. Kalau aku melihat Sean emang dari dulu itu anak sains banget. Dia suka musik, dia suka komputer, dia suka, dari kecil dia seperti itu. Sehingga di saat dia bilang saya mau teknik elektro, saya udah tahu itu emang passion kamu, emang itu dari dulu kamu seperti itu. Nah kalau Darren, aku bisa melihat bahwa Darren is a good listener. Dari dulu dia orang yang kalau aku ngobrol sama dia bisa duduk dan dia bisa mendengarkan. Seperti aku lagi ngobrol sama seorang konsultan, seorang dokter, seorang psikolog. Dan habis itu dia diam. Oke, gini ya. Kalau menurut saya, dan cara menjelaskannya itu enak didengar. Cara menerangkannya itu benar-benar sangat dewasa, sangat teredukasi gitu. Jadi nggak sembarangan ngomong dan lain-lain gitu. Jadi saya lihat, kamu memilih yang memang diri kamu. Dan Darren punya sifat yang passion. Dia selalu ingin membantu orang. Terus dia juga orang yang dia senang sesuatu menyelidiki tapi untuk kebaikan gitu. Nah, di situ saya lihat ya memang Darren cocok untuk bilang ini. Mama kan selalu bilang kan sama kamu kan, Darren kau dapat pilihan yang bagus. Awalnya dia pengen antara desain grafis ya kan, atau desain grafis, lawyer, sama marine biology, dan satu lagi yang forensik psikologi itu. Nah, kalau lawyer, aku melihat Darren, kamu mampu nggak? Karena sepertinya kamu orang yang kasihanan, dan kalau di hukum itu nggak bisa kamu kasihanan. Ya, kamu dan bisa istilahnya semua klien bisa gratisan sama kamu. Oh my god. Gitu, which is nggak apa-apa, itu no problem gitu, it's a good thing gitu. Tapi kan secara hukum kamu harus netral, tidak bisa karena kasihan ini kasih nggak bisa. Dan kamu nggak bisa milih-milih klien. Tiba-tiba kriminal yang datang, yang jelas-jelas kamu tahu dia itu perbuatannya nyata, kamu nggak bisa menolak. Kenapa? Itu adalah klien kamu yang kamu harus bela hak-haknya, ya kan? Dan kamu nggak akan seperti, kamu bukan orang yang seperti itu.